Untuk kegiatan penutup, yang pertama ada refleksi bersama siswa terkait pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang kedua, siswa bersama guru membuat kesimpulan antara keterkaitan ekosistem dengan rantai-rantai jaring-jaring makanan. Tentunya mereka harus mampu dulu menyebutkan definisi struktur materi. Baru selanjutnya mereka mampu menunjukkan contoh struktur materi yang dibahas berdasarkan bahan rujukan, misal seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu yang tahu. Seperti tadi Ibu Rofiatin kan menyebutkan 1 CP. Baru untuk mencapai 1 CP itu kan ada kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didiknya. Nah itu kita tuangkan dalam indikator pembelajaran. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya setelah Bapak Ibu menentukan indikator pembelajaran, Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran, di mana indikator dan tujuan itu senafas Bapak Ibu. Bunyi kata kerja operasionalnya hampir sama, namun yang membedakan tujuan pembelajaran itu harus ada 4 unsur, yakni yang dikenal dengan unsur ABCD. Nah, di antara Bapak Ibu, adakah yang masih ingat unsur ABCD itu apa saja? Silakan Bapak Ibu. Audien, behavior, condition, dan degree. Mantap, luar biasa Bapak Ibu. Nah, misal di sini bunyi indikatornya mampu menyebutkan definisi struktur materi. Maka tujuan pembelajarannya akan berbunyi melalui informasi singkat. Peserta didik mampu menyebutkan definisi struktur materi berdasarkan informasi yang didapatkan. Jadi di sini ada ABCD. Jadi perilaku apa yang kita harapkan ada pada peserta didik? Kalau di sini mampu menyebutkan definisi struktur materi. Nah, selanjutnya C condition, berarti aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, misalnya di sini melalui informasi singkat, atau bisa Bapak Ibu ubah melalui infografis, melalui wacana, melalui penyajian diagram dan lain sebagainya. Nanti kondisinya bisa Bapak Ibu ubah. Baru yang terakhir ada degree perbandingannya. Bisa menggunakan dengan tepat, dengan benar, atau bisa juga berdasarkan informasi yang didapatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini seperti sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini penekanannya adalah antara indikator dengan tujuan pembelajaran itu selaras Bapak Ibu. Yang membedakan tujuan pembelajaran itu dilengkapi dengan A, B, C, D, E. Seperti itu nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, langkah ketiga yakni mengembangkan materi pembelajaran. Nah, apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan materi pembelajaran? Yang pertama, Bapak Ibu bisa membaca berbagai sumber tentang topik yang akan Bapak Ibu pelajari, yang akan dibagikan kepada peserta didik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu kan sudah belajar mencari wacana yang berbau literasi sains, seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu menentukan konsep-konsep yang sesuai dengan materi. Jadi bahan bacaan yang ada di internet itu disesuaikan, kira-kira sesuai dengan konsep atau materi yang mana. Dan langkah ketiganya itu menentukan konsep-konsep esensial atau konsep-konsep penting. Kemudian diakhiri dengan memetakan konsep esensial tersebut menjadi bagan konsep atau peta konsep. Itu. Nah, apa yang tersaji di depan Bapak Ibu itu adalah bagan konsep. Oke, Bapak Ibu apakah saya tahu bagaimana nggih? Halo Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? ya Bu. Mohon kalau tidak terdengar dikonfirmasi nggih. Ya terdengar Bu, dengar Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada bagan konsep. Bapak Ibu juga bisa membuat bagan atau peta konsep. Nah, di antara Bapak Ibu adakah yang tahu perbedaan antara bagan konsep dengan peta konsep? Silakan Bapak Ibu. Kalau yang di depan Bapak Ibu itu bagan konsep. Nah, biasanya di beberapa buku itu menggunakan peta konsep.
Seperti itu. Adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat perbedaan antara bagan konsep dengan peta konsep? Yang pernah Bapak Ibu buat apa? Bagan konsep atau peta konsep? Biasanya peta konsep yang sering Peta konsep, nggih. Nah, kalau peta konsep itu arahnya dari atas ke bawah, ada hierarki. Kemudian siswa diminta untuk membuat rentetan makanan bersama dengan kelompok kecilnya. Kemudian setelah itu guru membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Jadi guru memberikan arahan atau mungkin memberikan kesempatan kepada siswa untuk berargumen terhadap pekerjaannya. Mungkin di saat dia belajar ada kesimpulan yang dia bisa disampaikan atau mungkin ada pembelajaran yang kurang mengerti, jadi bisa dibimbing oleh guru. Untuk kegiatan penutup, yang pertama ada refleksi bersama siswa terkait pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang kedua, siswa bersama guru membuat kesimpulan antara keterkaitan ekosistem dengan rantai-rantai jaring-jaring makanan. Jadi mungkin pada saat pembelajaran, siswa menemukan konsep-konsep yang mungkin melebihi dari CK3 atau bagaimana, jadi bisa dikomunikasikan bersama pada saat kegiatan penutup. Yang terakhir, guru bersama peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk inovasinya, guru di sini menggunakan ice breaking dengan judul Hari Ini Bersamaku untuk yang literasi sains. Sekian, terima kasih dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sebelum saya silakan, apakah ada rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan dulu? Silakan Bapak Ibu. Apa sudah pas Bapak Ibu? Baik Ibu, saya mau lihat model pembelajarannya tadi Ibu. Kalau tujuan sudah indikator, oke. Oh, menggunakan model pembelajaran kooperatif picture and picture. Oh ya, cocok ya. Soalnya kan di sini peserta didiknya tadi mengurutkan ya Bu, gambar-gambar jaring makanan. Oke, sudah matching berarti Bu dengan materinya. Oke, sudah luar biasa Ibu, jadi saya sudah pas. Silakan tinggal nanti diusahakan ini pas termuat di LMS nggih Bu. Ini sepertinya sangat banyak sekali. Ini lebih rinci saja, Bu. Kemarin di malam saya buat agak lebih. Oh, sudah dikurangi nggih Bu. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Silakan ditutup layarnya Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, saya tunjuk lagi. Silakan Bapak Budi Suryawan menampilkan RTL yang sudah dibuat. Kak Budi, Bu, hari ini panggilannya Kak Budi, Bu. Bagaimana Ibu? Panggilannya hari ini Kak Budi. Oh. Silakan Kak Budi. Bentar Bu, sebentar. Oke, baik Kakak, ditunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen dan juga untuk mempresentasikan. Mungkin masih banyak kekurangan dan mohon maaf hasil kerja semalam. Untuk kali ini yang akan saya presentasikan adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 5 kurikulum 2013, yang mana sasaran KD-nya adalah mengidentifikasi peristiwa kebangsaan atau pengalaman nasional di pada masa penjajahan. Sasaran tujuan pembelajarannya adalah agar nanti siswa itu mampu mengidentifikasi perjuangan pahlawan nasional di masa penjajahan melalui diskusi kelompok dengan benar. Kedua adalah diharap melalui video pembelajaran nantinya siswa itu mampu menjelaskan perjuangan para pahlawan nasional dengan baik dan benar. Sasaran pengetahuan literasinya adalah literasi membaca dan literasi sosial budaya.
CK-nya CK2, temanya adalah peristiwa dalam kehidupan. Indikator yang akan dicapai nantinya adalah mampu mengidentifikasi perjuangan para pahlawan nasional pada saat masa penjajahan. Kedua, mampu menjelaskan perjuangan para pahlawan nasional. Sedangkan langkah-langkah pembelajarannya adalah literasi, orientasi, kolaborasi, dan terakhir refleksi. Di kegiatan persepsi, guru biasa mengucapkan salam sebelum dan berdoa sebelum belajar yang dipandu oleh ketua kelas. Lalu guru mengecek setiap peserta didik kesiapan belajarnya dengan mengabsen daftar kehadirannya. Lalu guru melakukan persepsi dengan pertanyaan pemantik, yaitu siapa yang orang yang berjasa bagi kalian? Itu sebagai umpan pada atau menstimulus para siswa didik kita. Lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di hari itu. Di kegiatan inti ada fase pertama adalah literasi. Siswa membaca teks di layar LCD yang berjudul Sang Tokoh Nasional. Lalu guru meminta siswa menemukan solusi dari teks yang sudah dibaca dan memuat peta konsep berupa informasi 5W1H. Why, when, what, where, who, dan how. Terus fase kedua adalah orientasi. Secara mandiri siswa menemukan informasi dan bisa menjawab yang ada pada buku tulis. Lalu fase ketiga adalah kolaborasi. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang dan meminta perwakilan dari setiap kelompok itu untuk mengambil 2 gambar pahlawan dan LKPD. Guru meminta siswa untuk scan barcode yang ada pada kartu tersebut yang mereka peroleh pada laptop yang sudah disediakan. Siswa membaca teks narasi dan menonton video yang ada di laptop. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD, mengidentifikasi pahlawan nasional atau asal daerah mereka masing-masing dan masa perlawanan di masanya. Secara bergantian siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Yang terakhir adalah fase 4, refleksi. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik kita ketika pembelajaran berlangsung. Secara bersama, siswa dan guru membuat kesimpulan dari pembelajaran. Kegiatan penutup adalah konfirmasi. Guru memotivasi siswa untuk tetap semangat belajar. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa penutup yang dipimpin lagi oleh ketua kelas. Sedangkan inovasi yang diharap dari kegiatan ini adalah melalui media yang digunakan memenuhi karakteristik siswa dan kebutuhan belajarnya, membuat siswa aktif dan menyenangkan serta merangsang kemampuan siswa terutama di bidang literasi, pembacaan, numerasi, dan sosial budaya. Lalu memberikan pengetahuan tentang era digital, yaitu tadi yang scan barcode dan sebagainya. Itu yang bisa saya presentasikan di tugas hari ini, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon ke bawah lagi. Yang paling bawah sendiri yang di bagian inovasi, Bapak. Ini tadi kalau tidak salah sasaran literasi yang dikuatkan kan literasi membaca dan sosial budaya, ya Bapak? Oh iya, ini yang untuk numerasinya ini. Numerasinya ada. Oke, itu maksud saya. Oke, Bapak mohon izin ke atas lagi, ke paling atas. Ya. Ini tadi untuk literasi sosial budayanya yang mana, Bapak? Sosial budayanya itu tentang ini, Bu. Cerita di masa yang lalu, di masa pada saat masa masa penjajahan. Jadi bukan lagi tentang, kan di situ juga ada literasi membaca, selain itu melibatkan juga indikator pembelajaran. Didik mampu mengidentifikasi proses-proses perubahan wujud dan perubahan bentuk energi dan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengidentifikasi sumber bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan energi. Terus yang terakhir yaitu peserta didik memanfaatkan gejala kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan bagaimana beragam jenis gaya
Pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran model inquiry. Kegiatan pembukaannya yaitu pengamatan terhadap sebuah fenomena dan peristiwa dalam proses inquiry yang berkelanjutan sesuai tahapan-tahapan berikutnya. Ya, lalu didorong dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru. Lalu kegiatan intinya yaitu memproses, menganalisis data informasi yang telah didapat oleh siswa. Yaitu mengomunikasikan hasil peserta didik, melaporkan hasil secara terstruktur melalui lisan ataupun tulis, dan diagram maupun ilustrasi, serta dikreasikan dalam media digital dan atau non digital. Oke, Bapak mohon dibesarkan nggih Bapak sebab kecil sekali. Nggak pakai bagan saya, Bu. Ya tidak apa-apa Bapak. Oke, yang pertama paling atas sendiri Bapak. Ini untuk tujuan pembelajaran, mohon nanti diperjelas mana yang literasi membaca, mana yang literasi sains. Yang kedua, mohon gunakan unsur-unsur tujuan pembelajaran yang baik dan benar, yakni ABCD. Di sini belum terlihat mana audiensnya, mana degree-nya. Jadi yang terlihat baru behaviornya saja, audiensnya juga belum terlihat. Seperti itu ya Bapak. Ibu. Oke, lanjut ke bawah Bapak. Ini untuk materinya tidak perlu dijabarkan Bapak, nanti bisa dilampirkan saja. Iya Bu. Karena kita masukkan ke dalam LMS. Oke, untuk indikatornya, identifikasi. Ya, nanti mohon dicocokkan ya Bapak. Tadi kan perubahan, di sini ada gejala kemagnetan dan lain sebagainya. Ada jenis gaya.